Kali ini, kita akan membahas salah satu konsep teologis yang paling mendasar, keberdosaan manusia. Yuk, kita lihat apa kata sumber kita soal ini. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar ya. Kenapa sih orang itu berbuat salah? Sesuatu yang sebenarnya kita semua pasti pernah pikirin kan? Nah, untuk bisa jawab pertanyaan tadi, kita harus paham dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan keberdosaan itu sendiri menurut teks yang kita bedah ini. Nah, ini dia definisinya. Yang menarik banget di sini adalah keberdosaan itu bukan sekedar perbuatan salah 1-2 kali loh, tapi ini digambarkan sebagai sebuah kondisi bawaan, sesuatu yang melekat pada diri manusia secara universal. Dan ditekankan lagi nih, menurut teksnya, kondisi ini tuh kena ke semua orang, gak ada yang terkecuali. Jadi ini semacam pengalaman universal kita sebagai manusia yang katanya membuat kita butuh sesuatu seperti penebusan atau anugerah. Oke, kalau ini memang kondisi universal, pertanyaan selanjutnya yang logis banget adalah, dari mana sih asalnya? Kok bisa ada konsep seperti ini? Nah, sumber kita ini ternyata menunjuk ke satu cerita spesifik sebagai akarnya. Kisah Adam dan Hawa. Di sini kita bisa lihat prosesnya. Ada 3 langkah, ada perintah, terus muncul godaan, dan akhirnya terjadi pelanggaran. Momen inilah yang dianggap sebagai titik awalnya. Lalu, apa sih pemicu utamanya? Teks ini nunjukin 2 hal. Pertama, kesombongan, keinginan buat jadi seperti Tuhan. Dan yang kedua, cinta diri yang berlebihan, di mana kita lebih mementingkan diri sendiri daripada Sang Pencipta. Dan ternyata, satu tindakan pelanggaran itu, wah dampaknya nggak main-main. Menurut sumber ini, konsekuensinya langsung terasa dan sangat mendalam bagi seluruh umat manusia. Konsekuensi pertama yang paling utama disebut sebagai kematian rohani. Ini bukan soal fisik ya, tapi lebih ke putusnya hubungan dekat antara manusia dengan Tuhan. Semacam ada jarak yang tercipta. Nah, dari keterpisahan tadi, muncul konsekuensi kedua yang lebih parah, yang disebut kerusakan total. Maksudnya apa? Idenya adalah, tanpa bimbingan ilahi, sifat manusia jadi rusak, dan nggak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Jadi kalau kita rangkum, ini dia dampak lengkapnya. Mulai dari kematian fisik yang kita semua alami, sampai kerusakan total sifat manusia. Dan yang paling inti, terpisahnya kita dari Tuhan. Komplit banget ya? Oke, tadi kan kita ngomongin konsep yang mungkin kedengaran abstrak ya. Sekarang yuk kita lihat gimana sih konsep ini katanya muncul dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia nyata. Sumber, kita membagi dampaknya jadi 2 area. Satu sisi, dampak ke diri kita sendiri. Bikin tubuh dan pikiran lemah misalnya. Di sisi lain, dampaknya ke masyarakat luas, yang bisa menyebabkan hubungan antar manusia jadi rusak, muncul korupsi, bahkan sampai merusak lingkungan. Dan ini nih yang menarik. Teks ini nggak cuma menyalahkan faktor dari dalam diri aja, tapi juga nunjukin kalau faktor eksternal kayak kondisi sosial, ekonomi, bahkan budaya di sekitar kita, itu juga bisa banget memperburuk keadaan. Sumber ini juga ngebedain antara apa yang ada di pikiran sama apa yang jadi tindakan nyata. Di sini dikasih contohnya kan, ada pikiran kayak iri hati atau sombong yang kemudian bisa termanifestasi jadi tindakan kayak korupsi atau berbohong. Oke, setelah kita bahas masalahnya, akarnya, sampai dampaknya, sekarang pertanyaannya, apakah ada solusinya? Nah, sumber kita ini ternyata menawarkan jalan keluarnya. Jadi, solusinya gimana? Ternyata teks ini ngasih langkah-langkah yang praktis banget, mulai dari hal-hal internal kayak bertobat dan berdoa, sampai ke tindakan yang lebih nyata di luar. Coba deh perhatiin langkah 4 dan 5 soal milih teman yang baik dan menjaga panca indera. Ini nunjukin kalau pendekatannya itu menyeluruh, gak cuma soal spiritual, tapi juga soal pilihan kita sehari-hari. Intinya, seperti yang dibilang sama penulisnya, Servinus Rainier, memahami semua ini tuh bukan tujuan akhirnya. Justru pemahaman ini adalah langkah pertama. Langkah yang paling penting sebelum kita bisa benar-benar mengatasinya. Sebagai penutup, kami mau ajak Anda merenung. Dengan adanya kerangka berpikir soal dosa seperti ini, kira-kira gimana ya pengaruhnya ke cara kita memandang isu keadilan dan pengampunan di dunia modern sekarang ini? Coba deh dipikirkan.